Jumpa lagi Sobat Bola Merah Putih. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut ini. Elkan Bagot tak masuk skuad timnas Indonesia. Pilihan sendiri atau strategi klub, Shin Tae-yong kembali bersuara. Tristan Goijer, bek masa depan berdarah Maluku yang bisa jadi aset berharga untuk timnas Indonesia. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Elkan Bagot tak masuk skuad timnas Indonesia. Pilihan sendiri atau strategi klub, Shin Tae-yong kembali bersuara. Jelang laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia harus menghadapi kenyataan bahwa salah satu bek terbaiknya, Elkan Bagot, tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert. Keputusan ini langsung memicu banyak spekulasi di kalangan penggemar sepak bola nasional. Sebagai pemain yang selalu menjadi andalan di lini belakang, absennya Elkan jelas menjadi tanda tanya besar. Apakah ia benar-benar menolak panggilan timnas kali ini? Atau ada faktor lain yang membuat namanya tidak masuk dalam daftar skuad Garuda? Benarkah Elkan memilih klub daripada timnas? Sebagai pemain yang masih berjuang mendapatkan tempat utama di Ipswich Town, Elkan Bagot menghadapi persaingan ketat di level klub. Jika ia meninggalkan klub dalam waktu lama untuk membela tim nasional, ada risiko posisinya tergeser oleh pemain lain. Di sisi lain, Indonesia akan menghadapi lawan-lawan berat seperti Australia, Jepang, Cina, dan Bahrain dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini adalah momen krusial di mana timnas Indonesia membutuhkan kekuatan penuh untuk bisa bersaing di level tertinggi. Dilema seperti ini bukan hal baru dalam sepak bola. Banyak pemain di berbagai negara harus memilih antara komitmen membela negara atau menjaga stabilitas karir di klub. Namun, dalam kasus Elkan, keputusannya untuk tidak bergabung dengan timnas kali ini tetap memicu pro dan kontra. Shin Tae-yong sudah memprediksi keputusan Elkan. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ternyata tidak terkejut dengan absennya Elkan. Dalam sebuah wawancara dengan media, pelatih asal Korea Selatan itu mengungkapkan bahwa ia sudah memahami pola pemikiran sang bek sejak lama. Saya sudah tahu sejak dulu bahwa Elkan sering lebih memilih bertahan di klubnya. Ini bukan sesuatu yang baru, ujar Shin Tae-yong. Komentar ini menegaskan bahwa keputusan Elkan untuk tidak bergabung dengan timnas bukanlah hal yang mendadak, melainkan sudah menjadi kebiasaannya dalam beberapa tahun terakhir. Saat masih melatih Garuda, Shin juga beberapa kali menghadapi situasi di mana Elkan tidak bisa bergabung dengan tim karena alasan klub. Kini, di bawah asuhan Patrick Kluivert, situasi serupa kembali terulang. Timnas Indonesia masih punya alternatif di lini belakang. Meski kehilangan Elkan Bagot, bukan berarti pertahanan timnas Indonesia menjadi lemah. Patrick Kluivert masih memiliki beberapa bek tengah berkualitas yang siap mengisi posisi tersebut. Nama-nama seperti Jordi Amat, Mads Hilgers, Jai Itzes, dan Kevin Dix menjadi opsi utama untuk mengawal lini pertahanan. Selain itu, ada Dean James, bek muda yang baru menyelesaikan proses naturalisasinya dan siap memberikan warna baru bagi Garuda. Dengan formasi yang lebih fleksibel dan pendekatan taktik berbeda dari era Shin Tae-yong, Kluivert tampaknya tidak terlalu khawatir dengan absennya Elkan. Justru, ini menjadi kesempatan bagi pemain lain untuk membuktikan kualitas mereka. Apakah Elkan masih pantas dipanggil di masa depan? Pertanyaan besar yang kini muncul di benak para supporter adalah, apakah Elkan Bagot masih layak dipanggil ke timnas Indonesia di masa mendatang? Di satu sisi, pengalamannya bermain di Inggris jelas menjadi nilai tambah bagi timnas. Namun, jika ia terus mengutamakan klub di atas negara, pelatih mungkin harus mempertimbangkan opsi lain. Apakah ini hanya keputusan sementara? Atau memang ia lebih memilih fokus di klub untuk waktu yang lebih lama? Di tengah persiapan timnas menghadapi laga besar melawan Australia, Jepang, Cina, dan Bahrain, absennya Elkan menjadi kehilangan yang cukup besar. Namun, di sisi lain, hal ini bisa menjadi momentum bagi pemain lain untuk membuktikan kualitas mereka di level internasional. Kini, semua mata tertuju pada bagaimana timnas Indonesia akan bermain tanpa Elkan. Jika mereka tetap solid dan mampu bersaing dengan tim-tim besar Asia, maka absennya Elkan mungkin tidak akan terlalu dirasakan. Namun, jika lini belakang timnas tampil buruk, perdebatan tentang keputusan Elkan akan semakin memanas. Bagaimana menurut kalian? Apakah Elkan masih layak menjadi bagian dari timnas Indonesia? Atau sudah saatnya Garuda move on dan fokus pada pemain yang benar-benar berkomitmen?
Tristan Goijer, bek masa depan berdarah Maluku yang bisa jadi aset berharga untuk timnas Indonesia. Nama Tristan Goijer kini semakin menarik perhatian, terutama di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Bek muda berbakat ini memiliki garis keturunan Maluku dari ibunya, sehingga banyak harapan agar suatu hari nanti ia bersedia membela timnas Indonesia. Dengan pengalaman bermain di kompetisi Eropa serta didikan dari salah satu akademi terbaik dunia, Goijer berpotensi menjadi salah satu pemain bertahan terbaik yang bisa memperkuat Garuda. Perjalanan karir dari Akademi Ajax ke kompetisi profesional. Lahir di Blaricum, Belanda, pada 2 September 2004, Tristan Goijer memulai perjalanan sepak bolanya sejak usia muda. Bakatnya yang menonjol membawanya ke Akademi Ajax Amsterdam, klub yang terkenal sebagai salah satu produsen pemain berbakat di Eropa. Ajax telah melahirkan banyak pemain kelas dunia, seperti Johan Cruyff, Wesley Sneijder, Matthijs de Ligt, hingga Frenkie de Jong, yang sukses bersinar di level tertinggi. Sebagai bek tengah, Tristan berkembang di lingkungan yang menuntut teknik tinggi, pemahaman taktik yang kuat, serta kemampuan bertahan yang solid. Filosofi total football yang diterapkan di Ajax juga membuatnya lebih fleksibel dalam bermain, di mana ia bisa beroperasi sebagai bek kanan ketika dibutuhkan. Salah satu momen penting dalam karirnya adalah saat ia mendapatkan kesempatan berlatih dan bermain bersama Lisandro Martinez, bek asal Argentina yang kini memperkuat Manchester United. Dari pengalaman ini, Tristan belajar banyak tentang bagaimana menjadi bek modern yang kuat dalam duel udara, cerdas dalam membaca permainan, dan mampu membangun serangan dari lini belakang. Apakah Tristan akan berseragam timnas Indonesia? Rumor mengenai kemungkinan Tristan Goijer membela timnas Indonesia bukanlah hal baru. Namanya sudah pernah masuk dalam radar PSSI, terutama menjelang Piala Dunia U20 2023 yang seharusnya digelar di Indonesia. Namun, karena berbagai faktor, proses untuk menariknya ke timnas Indonesia belum terrealisasi. PSSI dalam beberapa tahun terakhir memang semakin aktif dalam mencari pemain keturunan yang bisa memperkuat timnas. Jika suatu saat ia memilih untuk membela timnas Indonesia, pengalamannya dari Akademi Ajax tentu akan menjadi keuntungan besar. Ia bisa membawa gaya bermain modern yang lebih terstruktur ke lini pertahanan Garuda, sekaligus menjadi mentor bagi pemain muda lainnya. Keputusan di tangan Tristan. Akankah ia pilih Indonesia? Pada akhirnya, keputusan ada di tangan Tristan Goijer sendiri. Ia harus mempertimbangkan berbagai aspek dalam karirnya, mulai dari ambisi pribadi, peluang bermain di tim nasional, hingga keterikatannya dengan Indonesia. Sejumlah pemain keturunan sebelumnya telah memilih membela Indonesia, seperti Mark Locke, Shane Patinama, hingga Jordi Amat. Namun, ada juga beberapa pemain yang lebih memilih tetap bermain di Belanda atau negara lain karena pertimbangan profesional. Jika Tristan memutuskan untuk bergabung dengan timnas Indonesia, ia bisa menjadi bagian dari generasi emas yang sedang dibangun oleh PSSI. Namun, jika ia lebih memilih untuk tetap berada di jalur sepak bola Belanda, tentu itu adalah haknya sebagai pemain profesional. Yang jelas, nama Tristan Goijer masih akan terus menjadi perbincangan hangat di kalangan supporter timnas Indonesia. Kini, semua tinggal menunggu jawaban dari sang bek muda berbakat ini. Akankah ia memilih untuk membela tanah leluhurnya dan menjadi bagian dari proyek besar timnas Indonesia di masa depan? Waktu yang akan menjawab. Nah, demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih.